Anda kembali menyaksikan Sergap Investigasi. Pemirsa, memergoki sang suami bersama dengan wanita lain di dalam mobil. Seorang wanita diduga PNS di Ngawi, Jawa Timur mengamuk memecahkan kaca mobil tersebut. Aksi wanita ini terekam video amatir dan viral di media sosial. Dengan menggunakan helm, wanita ini mengamuk memecahkan kaca mobil di Jalan Ronggo Warsito, Kota Ngawi, Jawa Timur. Dari seragam yang digunakan, diduga wanita ini merupakan pegawai negeri sipil. Saksi menduga wanita tersebut emosi lantaran memergoki suaminya bersama wanita lain di dalam mobil. Pemerintah Kabupaten Ngawi masih menelusuri identitas PNS tersebut. Tapi tentang siapa orangnya, kronologisnya seperti apa, tempatnya di mana, yang pasti belum ada laporan yang masuk di inspektorat. Ya, nah, entah nanti infonya itu dimasukkan inspektorat atau tidak, saya juga belum tahu kan gitu. Iya, ada intervensi inspektorat dalam hal ini nggak Pak? Sanksi atau tidak ada sanksi itu nanti setelah dilakukan pemeriksaan. Jika benar merupakan PNS dan terbukti bersalah, wanita tersebut akan diberikan sanksi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga dan putrinya ditemukan tewas di bagasi mobil tanpa busana di Subang, Jawa Barat. Keduanya pertama kali ditemukan suami sekaligus ayah korban dengan kondisi luka di kepala. Pintu rumah dan barang berharga korban utuh, hanya handphone salah satu korban yang hilang. Keluarga Tuti Suharti, warga Kampung Ciseti, Desa Jalan Caga, Subang, Jawa Barat, menangis histeris setelah melihat kondisi mayat ibu dan anak yang mengalami luka di kepala sebelum dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Lebih tragis, Tuti yang berusia 55 tahun tewas bersama putri gadisnya, Amelia Mustika Ratu, berusia 23 tahun dan mengalami kondisi mengenaskan. Kedua mayat ditemukan polisi tanpa busana di bagian belakang mobil jenis Alphard. Temuan mayat ini berawal saat Yosef, suami Tuti, berteriak minta tolong pada warga sekitar pukul 7 pagi. Yosef merupakan pengusaha kontraktor. Yosef yang baru pulang dari luar kota melihat mobil di garasi pindah posisi. Lihat mobil, tadinya ke sebelah utara, berbalik arah. Pindah posisi jadi ke sebelah selatan, udah diparkirkan. Nah, dikira saya mau kemana gitu, jadi nggak ada firasat apapun. Cuma setelah itu, cuma bingung kenapa si jendela kaca mobil semua terbuka gitu. Yosef mengaku curiga dari dalam rumah tidak mendengar suara dan sambutan istri serta putrinya. Apalagi ditemukan ceceran darah. Tuh, lihat dulu di situ di rumah saya, sampai ke kamar anak saya, sampai saya bisa menangis. Anak kesayangan saya, Amel kemana? Nah, nggak tahan itu. Saya cari-cari takut di mana gitu anak itu saya. Saya lihat udah itu kelihatan, setelah itu ada banyak berceceran darah. Nah, ini mungkin ada pembunuhan. Nah, itu saya langsung ini ke belakang, lihat ke kamar mandi. Di kamar mandi kan barang di situ udah amburadul berantakan. Yosef memilih lapor ke kantor polisi dan meminta warga sekitar menjaga setelah melihat kondisi rumahnya. Belum. Setelah pulang dari polsek, nah saya ke sana, ada anak-anak yang sudah, Pak, itu kakinya ke atas. Jadi kakinya sudah itu, nah di situ, wah berarti itu. Ternyata itu rumah berantakan nggak Pak?
berantakan semua, hancur. Tapi barang kelihatannya nggak ada yang di mobil, motor nggak ada yang di, coba kuncinya nggak tahu dari itu gitu. Polisi yang melakukan penyelidikan mengumpulkan sejumlah barang bukti dari rumah Yosep. Hasil penyelidikan, korban dipastikan tewas dibunuh. Olah TKP yang kami lakukan, di TKP ini kita menemukan beberapa barang bukti ya. Ada alat untuk diperkirakan digunakan untuk memukul korban, yaitu kayu cucian untuk baju itu. Dan kayu itu disembunyikan di rak tumpukan barang-barang bekas. Kemudian dari hasil pemeriksaan kita tidak ada pintu yang dirusak. Barang-barang berharga korban utuh, dari sepeda motor hingga mobil termasuk barang berharga milik Tuti Suharti. Setelah meminta keterangan Yosep dan keluarga, handphone yang biasa digunakan Amel tidak ditemukan. Pemeriksaan kita tidak ada pintu yang dirusak. Dan tidak ada barang yang hilang. Ya. Cuma informasi awal apa? Ya. Informasinya handphone anak aja yang mungkin diambil ya. Yang lainnya belum ada barang yang hilang. Kemudian kita juga mengambil beberapa sidik jari, bercak-bercak darah, kemudian barang bukti yang diperkirakan yang digunakan oleh pelaku. Fakta terkait pembunuhan Tuti dan Amelia. Pintu masuk rumah yang ditempati keluarga Yosep tidak ditemukan kerusakan. Barang-barang berharga di dalam rumah juga tidak ada yang hilang. Hanya handphone milik Amel yang hilang. Pelaku pembunuhan diperkirakan lebih dari 2 orang. Pelaku diduga tidak mahir mengemudi saat memindahkan mobil. Sampai dengan hari ini sudah 20 saksi diperiksa termasuk Yosep yang pertama kali datang ke rumah setelah terjadi pembunuhan. Polisi memastikan korban dibunuh dengan pelaku lebih dari 1 orang. Ya, diduga pelaku ini mengenal korban ya dan sudah mengetahui situasi di dalam rumah, di rumah tersebut. Dari saksi sudah ada yang mengarah Bu untuk pelaku? Ya, kami belum bisa sampaikan di sini ya. Tapi kami sudah fokus menuju ke pelaku. Dari hasil pemeriksaan sendiri selama ini pelaku ini berapa jumlahnya Bu? 1 orang atau lebih Bu? Dari jejak alas kaki ya, di sana ada dua tapak yang berbeda ya. Jadi juga lebih dari 1 orang. Sedangkan dari hasil otopsi di rumah sakit, diperkirakan Tuti lebih dulu meninggal sebelum putrinya. Meskipun kedua korban ditemukan tanpa busana, polisi memastikan tidak ada tindakan pelecehan seksual berdasarkan hasil visum. Korbannya meninggalnya sekitar pukul 4 sampai pukul 5 pagi. Kemudian yang ibunya diperkirakan 5 jam sebelumnya. Jadi berdasarkan kaku mayat, diperkirakan ibunya duluan yang meninggal. Kemudian dari hasil pengecekan juga di luka kepala kedua korban terdapat patah tulang tengkorak ya. Kemudian ada memar otak. Kemudian kita juga dilakukan pengecekan apakah terjadi persetubuhan atau tidak. Polisi juga menemukan jejak pelaku diduga sempat menggeser mobil dari posisi sebelumnya. Kemudian kita juga ngecek posisi mobil Alphard. Dalam posisi parkirnya yang tidak rapih, ya, miring kan kemarin kalau nggak salah di TKP. Ya, itu diperkirakan yang mengemudikan itu tidak terlalu menguasai cara mengemudi yang baik, ya. Sebelum terjadi pembunuhan pukul 8 malam, Yosep pergi meninggalkan Tuti, istrinya, dan Amalia Mustika Ratu di rumah. Yosep pergi terkait pekerjaan dan menginap di daerah lain. Sekitar pukul 7 pagi, Yosep pulang namun curiga melihat gerbang terbuka dan ada baju di bak sampah berlumuran darah. Sementara mobil mengarah keluar, Yosep kemudian memilih melapor ke kantor polisi.
Yosep pulang ke rumah bersama polisi mendapati istri dan anaknya tewas tanpa busana di bagian jok belakang mobil. Sementara di beberapa ruangan ditemukan darah berceceran. Yosep, suami Tuti, diketahui memiliki istri muda yang dinikahi 8 tahun lalu. Yosep sejak menikah untuk kedua kalinya lebih banyak tinggal di tempat istri muda. Saat terjadi pembunuhan, Yosep juga sedang tidur di rumah istri mudanya. Istri muda Yosep telah menjalani pemeriksaan di kantor polisi selama 10 jam. Istri muda Yosep mengaku hubungannya dengan korban baik dan harmonis. Namun keluarga membantah selama ini Tuti justru sering mendapat teror dari istri muda Yosep dengan kata-kata yang merendahkan. Muda, kata saya tuh udahlah jangan itu, udah ganti, makanya saya mau kalau menghubungi dia kan susah. Udah itunya nomornya suka diganti-ganti gitu. Si HP itu sengaja saya suruh gitu, daripada dia kan tambah emosi gitu kan kalau itu diteror gitu. Udah ganti gitu, makanya dia mah susah. Paling saya kalau itu temel mama ke dia orang itu gitu. Paling gitu. Itu udah lama Bu neror-neror gitu? Ya udah sampai sekarang mungkin sampai. Sebelum peristiwa ini terjadi dengar lagi nggak sempet neror lagi gitu atau ada percecokan dengan bapaknya atau gimana? Ya kalau sama bapaknya banyak nggak suka bertengkar gitu. Emang nggak harmonis dari dulu waktu Amel usia 4 tahun tuh udah enggak. Setelah diotopsi, jenazah Tuti dan Amel putrinya dimakamkan berdampingan di TPU Istuning tak jauh dari rumah korban. Keduanya dimakamkan berdampingan. Keluarga, kerabat, dan teman-teman korban mengantar hingga selesai prosesi penguburan. Kedua korban dikenal baik oleh semua warga maupun teman-temannya. Tuti maupun Amel aktif dalam berbagai kegiatan sosial, baik di lingkungan tempat tinggalnya hingga lintas daerah. Dianya orangnya orang baik ya, orangnya ramah. Dia ke pengawasan itu dia sering bergaul sama tetangga, baik orangnya. Apalagi itu anaknya juga dianya aktif sama masyarakatnya juga aktif. Berbagai barang bukti pembunuhan telah dikumpulkan tim Inavis. Sementara keterangan 20 saksi yang diperiksa polisi memunculkan terduga pelaku pembunuhan. Polisi memastikan pelaku lebih dari 1 orang. Lebih dari 1 orang ya. Oke, makasih ya teman-teman. Keluarga sendiri atau gimana? Ya kan menunggu. Nanti saya menyebutkan di awal terlalu dini ya. Sabar ya. Apakah pelaku? Ya kan kemarin sudah ada clue-nya. Kan. Pintu rumah tidak dirusak. Artinya kan orang bisa masuk dengan gampang. Nah, kira-kira yang bisa masuk dengan gampang siapa? Ya kan? Artinya kan mungkin sudah saling mengenal. Diduga sudah saling mengenal. Ya, artinya itu aja. Menurut Nadia Utami, kriminolog Universitas Budi Luhur, dalam berbagai kasus, pembunuhan bisa terjadi karena adanya dendam dan tujuan materi. Dari fakta-fakta yang ditemukan polisi, pembunuhan di Subang, Jawa Barat, pelaku tidak memiliki tujuan menguasai harta korban. Materi bukanlah tujuan dari pelaku. Memang ada handphone korban yang diambil, mungkin itu adalah efek samping aja gitu. Jadi pengencurian handphone atau pengambilan handphone itu adalah sampingan dari tindakan yang sesungguhnya, yaitu pembunuhan. Lalu polanya memang biasanya ketika pembunuhan terjadi di rumah gitu ya, dan tidak ada pengerusakan akses masuk, biasanya memang pelaku mengenal korban gitu. Jadi sudah ada entah itu mengenal dekat maupun interaksi, tapi yang jelas ada interaksi antara pelaku dengan korban. Pemirsa, kepergok bobol ATM 2 pria diamuk warga. Pelaku tak menyadari saat congkel mesin ATM dilihat nasabah yang sedang bertransaksi. Selengkapnya disergap. Dua-duanya